Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eliza Titi Zalfia dengan NIM 2104-2020 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Ernawati dengan NIM 2104-2022. Saya dari jurusan Ilmu Administrasi Negara. Baik, terima kasih kepada Erna. Selanjutnya, dipersilahkan kepada narasumber untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baiklah, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Irma Yunita dengan NIM 21042037 dari jurusan Ilmu Administrasi Negara. Terima kasih kami ucapkan kepada Saudari Irma Yunita yang telah menyempatkan hadir di Zoom pada saat ini. Pada saat ini kami melakukan Zoom wawancara mengenai perkuliahan daring. Di mana kami melakukan Zoom ini untuk memenuhi mata kuliah pengantar psikologi dengan sesi 0291 oleh dosen pengampu Ibu Tesi Hermaleni SPSI MPSI. Mungkin selanjutnya kami masuk ke dalam wawancara kita pada saat ini yang akan disampaikan oleh Ernawati. Kepada Saudari Ernawati dipersilakan. Baik, terima kasih kepada rekan saya, kepada Eliza Titi Zalfia. Baiklah, langsung saja ke wawancara kita pada kesempatan kali ini, yaitu tentang kuliah daring. Menurut Irma ya, bagaimana rasanya belajar daring pada saat sekarang ini? Apakah seru atau gimana gitu? Menurut saya pribadi ya nggak seru, karena kita nggak bisa jumpa langsung sama dosennya, nggak bisa berinteraksi langsung, terus kita nggak bisa juga jumpa sama rekan-rekan kita yang lain, jadi kita nggak bisa bersosialisasi gitu. Juga kita nggak tahu tentang wilayah-wilayah di kampus, kita nggak tahu kegiatan-kegiatannya, jadi nggak seru aja sih menurut Ima. Oke, jawaban yang sangat simpel ya Irma. Berarti kalau kuliah daring ini nggak seru gitu ya. Nah, apakah dampak belajar daring ini bagi mahasiswa gitu? Dampaknya tuh pasti banyak banget ya, terutama kalau soal materi kuliah itu pasti banyak yang nggak paham tentang materi-materi kuliah. Mungkin mereka yang daring saat ini kayak cuman ngambil absen aja di e-learning, ngerjain tugasnya nanti, habis itu mereka ikut Zoom tapi mereka matiin kamera, sedangkan mereka lagi tidur, belum mandi. Itu dampak banget buat kita mahasiswa yang seharusnya kita tuh bangun pagi, belajar di kampus, tapi gara-gara daring kita jadi kayak malas gitu loh. Kita nggak ada semangat gitu kayak buat kuliah, ngambil absen udah siap gitu aja. Itu berdampak buruk banget tahu untuk kegiatan kita sehari-hari yang seharusnya kita semangat tapi kita jadi males-malesan gitu. Oke, jawaban yang sangat simpel gitu ya Irma. Banyak sekali ya dampak belajar online ini bagi mahasiswa. Selanjutnya, mana yang Irma pilih gitu, belajar daring atau belajar luring itu? Iya, jelas belajar luring dong. Karena dengan belajar luring kan kita bisa langsung tahu siapa dosen kita, nggak melalui virtual, siapa teman kita, teman sekelas kita bisa berinteraksi, kita paham satu sama lain, kita bersosialisasi, kita berkelompok, mempresentasikan tugas, kita bekerja sama satu sama lain. Kalau di daring kayak kurang efektif aja gitu.
Kalau di luring kan kita bisa bertemu secara langsung, berinteraksi dua arah gitu. Oke, ya apa gitu ya, kalau belajar luring itu emang enak ya. Bisa kita bertemu dengan teman-teman, bisa kita berkumpul bareng, belajar bareng gitu ya, Irma. Nah, terima kasih kepada Irma yang telah menjawab ya pertanyaan dari saya. Pertanyaan selanjutnya mungkin disampaikan oleh rekan saya, yaitu kepada Eliza, persilakan. Baik, terima kasih kepada rekan saya Ernawati. Selanjutnya saya akan melanjutkan pertanyaan dari Ernawati tadi. Menurut Irma, apa aja sih kendala selama belajar daring? Apakah kendala tersebut mengganggu atau tidak gitu? Mungkin bisa Irma jelaskan. Ya, pastinya kendala daring ini yang pertama itu sinyal ya. Itu tuh sangat mengganggu banget. Karena di saat kita ngambil absen, contohnya di saat-saat yang genting, kan ada dosen yang cuman ngasih waktu absen tuh 15 menit, setengah jam. Itu kalau misalnya kita gangguan sinyal, apalagi ada mahasiswa yang kalau misalnya butuh sinyal, dia harus keluar gitu kan, nyari-nyari di dataran tinggi atau di mana, sampai nggak bisa absen gitu kan, sampai nggak bisa absen, ujung-ujungnya chat dosen pribadi kan, bilang kalau kita telat absen begini begitu, alhasil dosennya nggak mau terima, dia itu udah keputusan dia, udah memang apa namanya, waktunya udah segitu, nggak bisa lagi diperpanjang, dan akhirnya kita sampai nggak absen, alfa jaringan, terus apalagi ya gangguannya itu, oh ya, misalnya ada tugas kan, ada tugas yang misalnya dosennya ini ngasih tugas tapi kurang gitu penjelasannya. Di saat kita ingin memperjelas sebenarnya tugasnya ini kayak mana, kita pasti tanya dosennya dong, nggak mungkin tanya yang lain. Di saat kita mau tanya dosennya, ada mungkin dosen yang respon tuh baik ke kita, feedback dua arah. Tapi ada juga dosen yang bodoh amat gitu, nggak peduli. Kita chat nggak dibales, di read aja tuh syukur ya kalau sama dosen. Ini di read pun nggak, dibales pun nggak. Jadi sebenarnya kita tuh harus bersikap kayak mana ya ke dosen, padahal kita tuh udah ngechat baik-baik ya, dengan pembuka, isi, penutup, kita chat dosen, tapi direspon pun enggak. Jadi ya, pokoknya daring ini sangat mempersulit, sangat mengganggu. Oke, terima kasih ya Irma. Berarti menurut Irma belajar luring ini, daring ini sangat banyak gangguan gitu ya. Gangguannya itu Ya, sangat mengganggu banget gitu. Oke, makasih. Selanjutnya gimana sih gitu? Ada nggak Irma, Irma gitu, harapan Irma agar kita bisa sekolah kuliah luring kayak dulu lagi gitu? Ada nggak sih harapan kayak gitu? ada, pastinya ada, karena posisi Ima juga, Ima tuh jauh ya, Ima tuh dari Provinsi Kepulauan Riau, dari Bintan. Karena kalau di saat daring otomatis Ima mau ngapain juga di sini lama-lama, kalau dari jarak jauh aja Ima bisa. Lebih baik Ima balik dong ke kampung halaman. Tapi Ima mikir lagi kalau misalnya surat edarannya keluar, suruh luring lagi, nggak mungkin kan Ima pulang balik, jadi Ima nunggu di sini. Makanya Ima berharap aja semoga tuh cepet luring gitu, semoga bisa datang ke kampus, ngelakuin aktivitas, apapun itu, belajar mengajar atau kegiatan-kegiatan kampus, karena di saat kayak daring gini susah gitu kalau misalnya mau ngadain aktivitas, kegiatan atau apapun itu tuh sulit gitu. Enakan kan luring datang ke kampus walaupun memang harus pagi-pagi gitu. Oke, terima kasih. Berarti besar banget ya harapan Irma buat bisa luring gitu. Um, Dilihat dari daerah yang jauh gitu kan, dari kampus, kayaknya luring lebih memungkinkan gitu supaya kita pas
kuliah bisa ngerti gitu, bertemu dosen, ketemu sama teman-teman gitu. Oke. Tapi kan Irma tahu gitu kan, pada saat sekarang ini kan corona makin makin parah gitu kan. Ditambah lagi ada varian baru yang Omicron. Menurut Irma gitu, sistem pembelajaran apa yang perkuliahan apa yang pantas kita kita terapkan pada saat ini gitu? Apakah luring efektif atau gimana gitu? Mungkin bisa Irma jelaskan. Menurut Iman ya, memang sih sekarang itu pandemi, apalagi ada varian baru. Tapi kalau misalnya pun kita daring, daringnya itu yang efektif gitu, dosennya itu ya buat kayak link Zoom-nya kita nge-zoom gitu kan, ngerjain presentasi, tanya jawab gitu. Ini enggak, kebanyakan dosen tuh yang sekarang mereka cuma naruh absen di e-learning, terus mereka naruh tugas, terus kita kan gampang kan, pasti nanti kita tinggal ngerjain tugas, kita tinggal ngambil absen, habis itu kita ngelakuin kegiatan kita yang lain. Kalau seandainya memang dosen itu sadar akan tanggung jawab dia, pasti dia itu dong nge-zoom, dia sesuai jadwal dia masuk jam berapa, habis jam berapa, dia ngejelasin tentang materi kuliah. Ini enggak mentang-mentang kita daring, dosen itu kayak seenaknya aja gitu, cuma naruh absen sama tugas aja. Tapi mereka nggak ada nge-zoom ngejelasin materi itu. Jadi sebenarnya apa yang kita dapat selama 1 semester itu sama dosen itu tuh nggak ada gitu. Karena dia cuma ngasih tugas absen, nggak dijelasin dia, nggak ada yang masuk juga ke kita. Memang sih kita sebagai mahasiswa yang harus aktif gini gitu. Sedangkan mereka di saat kita nanya, misalnya kita nggak paham kan akan suatu materi atau apa, kita nanya aja, itu tuh nggak direspon baik gitu, responnya tuh nggak baik. Padahal kita nanyanya tuh baik-baik, yang kayak tadi Mama bilang, kita udah nanya dengan pembukaan, isi, penutup, tapi nggak direspon dia gitu. Harusnya ada feedback dua arah gitu antara dosen dan mahasiswa, tapi yang sekarang terjadi kan kebanyakan enggak, mereka malah kayak bodo amat. Itu sih sebenarnya yang buat mahasiswa tuh kayak udah lah malas, nggak direspon juga sama dosen itu, udah lah malas ngerjain tugas, udah lah ngapain sih ngerjain tugas, udah lah bodo amat lah, kayak anggap sepele lah gitu ya, karena dosennya aja kayak gitu, ngapain juga. Oke, terima kasih. Berarti menurut Irma sendiri, di saat COVID ini nggak apa-apa gitu ya kan, kalau perkuliahan dilakukan secara daring, akan tetapi dosen yang mengajar itu harus lebih itu kan lebih efektif gitu, seperti kayak mahasiswa juga gitu. Pas ditanya direspon dengan baik gitu ya kan, menjelaskan materi. Oke, terima kasih kepada Irma. Baik, terima kasih kepada rekan saya yaitu Eliza Titi Zulfia yang telah mewawancarai Irma Yunita. Dan terima kasih juga kepada Irma Yunita yang telah memberikan waktunya kepada kami untuk kami wawancarai. Terima kasih Irma. Ya, sama-sama. Mungkin banyak kesalahan dari kami, kita masih sama-sama belajar begitu ya Irma. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih Irma. Ya, sama-sama. Makasih.